Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak dengan saya Bu Linda di pelajaran IPS. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang bab 3. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya hannanu ya mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin, wa hifdal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk seperti biasanya, setelah melakukan doa awal belajar, kegiatan selanjutnya yaitu adalah Quranic Immunity. Tentunya kalian sudah hafal dan sudah mengerti bagaimana tahap-tahap melakukan kegiatan Quranic Immunity. Ya, mari kita persiapkan semua mushaf Al-Qur'annya. Kita ambil mushaf Al-Qur'annya, kemudian kita peluk seperti ini ya, sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita buka, ya kita hitung dari ayat yang pertama. Kita baca baris yang ketujuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Artinya adalah kemudian kami maafkan kamu setelah itu agar kamu bisa bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan doa awal belajar, diikuti dengan kemudian kegiatan Quranic Immunity, sekarang barulah kita masuk ke materi kita pada hari ini. Hari ini, Bu Linda akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan submaterinya adalah kegiatan ekonomi. Nah, tentu kalian tahu ya kegiatan ekonomi itu apa, karena dulu sudah pernah dibahas pada waktu kalian duduk di bangku sekolah dasar. Nah, sebelum masuk kepada materi yang lebih dalam, apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua adalah dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, dan yang ketiga adalah dapat mengidentifikasi siapa saja pelaku ekonomi. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk menambah nilai guna atau barang atau jasa tersebut. Nah, apa sajakah nilai guna itu? Nilai guna itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai guna bentuk atau form utility. Suatu barang mempunyai nilai bentuk apabila barang tersebut telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya apa? Seperti ini. Nah, ini dia contohnya, yaitu kedelai diolah menjadi tempe. Ketika menjadi kedelai, nilainya akan berubah apabila dia sudah diolah menjadi makanan seperti tempe atau tahu, atau bisa makanan yang lainnya. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Ya, nilai guna suatu barang akan lebih tinggi atau lebih rendah karena perbedaan tempatnya. Nah, contohnya apa kira-kira? Nah, apabila contohnya pasir. Pasir kalau masih kita temukan berada di daerah bantaran sungai, harganya akan berbeda apabila pasir tersebut sudah ditambang dan pasir tersebut dijual di tempat toko bahan bangunan. Nah, itu akan nilainya berbeda. Yang ketiga adalah nilai guna waktu atau time utility. Nah, time utility adalah nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang itu digunakan pada waktu yang tepat. Kira-kira apa anak-anak contohnya? Ya, kira-kira adalah pada waktu musim hujan seperti ini, kita pasti akan
membutuhkan yang namanya payung atau jas hujan. Nah, payung dan jas hujan ini merupakan suatu produk yang mempunyai nilai guna waktu. Dia akan sangat berguna apabila digunakan pada waktu musim hujan. Berikutnya, yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikan. Contohnya, apabila kalian membeli sepatu di toko, nah nilai gunanya akan berbeda apabila sepatu tersebut sudah kalian beli dan kalian gunakan. Bisa jadi nilai guna suatu barang itu menjadi turun karena sudah menjadi barang yang bekas atau sudah digunakan. Nah, berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi itu? Yang pertama adalah faktor produksi alam. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang ketiga adalah pastinya kita harus mempunyai yang namanya faktor produksi modal. Apabila kita melakukan kegiatan produksi, kita harus memiliki yang namanya modal. Yang keempat adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah keinginan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu barang yang dapat dijual atau memiliki nilai ekonomis. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Yang kedua, setelah kegiatan produksi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Siapakah produsen itu? Produsen adalah orang yang memproduksi barang, sedangkan konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang. Sedangkan orang yang mendistribusikan dinamakan distributor. Berikut sekali. Nah, selain itu juga kegiatan distribusi ini dapat juga untuk menambah nilai guna atau menilai guna barang atau jasa. Berikutnya, tujuan distribusi. Dilakukan distribusi itu apa? Yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah agar hasil produksi barang lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dapat terpenuhi, dan yang keempat adalah agar ketersediaan suatu barang ini masih tetap ada. Nah, kita masuk ke kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Pasti kalian tahu ya kegiatan konsumsi. Konsumsi itu tidak hanya dikaitkan dengan makanan saja, tetapi artinya lebih pada kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi tidak hanya makan, tetapi kalau kita menggunakan barang atau jasa, nah itu juga bisa dikatakan sebagai kegiatan konsumsi. Nah, berikutnya, siapa sajakah orang-orang yang dapat melakukan kegiatan ekonomi atau siapa sajakah pelaku ekonomi? Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi rumah tangga. Keluarga ya, yang pertama rumah tangga keluarga siapa saja? Ada ayah, ada ibu, kemudian dan ada anak-anaknya semua juga melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini tidak hanya kegiatan jual beli saja ya, tetapi 3 kegiatan yang sudah kita lakukan tadi. Berikutnya yang ketiga adalah rumah tangga perusahaan. Nah, rumah tangga perusahaan ini contohnya adalah pabrik, di mana pabrik ini bertindak atau berperan sebagai produsen, yaitu memproduksi barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang ketiga adalah rumah tangga negara. Siapakah rumah tangga negara itu? Yang dimaksud di sini adalah peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi juga sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Nah, anak-anak, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kalian ada tugas dari Bu Linda. Nah, tugasnya apa? Nanti akan kalian kerjakan LKPD yang akan saya berikan pada aplikasi Google Classroom untuk masing-masing kelasnya. Silakan dikerjakan dan dianalisis dengan baik apa yang dimaksud dalam tugas tersebut. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Akhirnya selesai juga pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran Bu Linda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.